Sekarang lagi bekerja dan tidak ada perjuangan yang sia-sia, dan tentu saja semua masih semangat dan kita juga semangat. Tadi saya dikasih informasi dari seluruh Indonesia. Mungkin kita-kita ini memang naif, terlalu naif untuk punya harapan terhadap Indonesia, punya harapan dan kepercayaan terhadap rakyat Indonesia. Kita tidak menyangka penguasa akan demikian tega dan rakyat akan demikian lemah dalam menghadapi politik uang dan politik intimidasi yang begitu masif dan terstruktur. Tapi itulah kenyataannya. Inilah realitas dan tantangan hidup yang harus kita hadapi. Kita mungkin tidak perlu berharap terlalu tinggi bahwa hasil pemilu dapat diubah. Secara undang-undang, upaya ke sana akan terlampau sulit. Tapi kita tetap punya kewajiban moral dan kewajiban sejarah untuk mengungkap kecurangan-kecurangan di Pilpres 2024 ini. Ini penting diungkap sebagai bekal perjalanan bangsa kita ke depan, supaya kita lebih kuat dan generasi mendatang lebih tangguh lagi dalam menjaga tatanan demokrasi kita. Ini semua agar negara kita jadi negara yang sejahtera, yang adil dan makmur. Dan setelah itu, setelah hiruk pikuk pemilu mereda, kita pun akan dihadapkan pada perjuangan yang baru. Perjuangan baru yang tidak kalah beratnya. Perjuangan baru untuk memperbaiki sendi-sendi demokrasi yang sudah dirusak oleh kontestasi Pilpres 2024 ini. Sebuah perjuangan baru yang lebih substantif dan tidak melulu mengandalkan ketokohan. Makanya jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Itulah dua kalimat penyemangat yang perlu terus kita pegang. Dan kita harus juga selalu mengingat perjalanan hidup dari Ibu Sri Mulyani dan Pak Ahok sebagai sumber inspirasi dan sumber kekuatan. Percayalah, kekalahan, sebagaimana juga kemenangan, semua itu hanya perasaan yang sesaat. Gak bakal berlangsung lama. Dia akan segera hilang dan dihapus oleh sang waktu. Yang abadi adalah perjuangan. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Saudara, ini saya mau apa? Apapun hasil dari Pilpres ini, saya akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan. Jalan perjuangan untuk demokrasi dan keadilan bukan hanya pemilu. Pemilu hanya salah satu ekspresi demokrasi. Saya pernah tak di jabatan apapun pada tahun 2014 sampai 2016, tetapi tetap produktif berjuang dalam demokrasi dan penegakan hukum. Gerakan civil society dan kampus-kampus adalah sumber gerakan demokrasi dan perubahan dari otoritarianisme menuju demokrasi. Sejarah mengajarkan bahwa jika demokrasi disumbat, maka demokrasi akan selalu membuka jalan sendiri. Ini sejarah kita. Oke, kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit penyampaian atau edukasi dari saudara kita Rini Budoyo tentang dinamika-dinamika politik yang terjadi saat ini. Tentunya membahas soal pemilu di tahun 2024, adanya kecurangan atau intimidasi. Inilah bahayanya, apalagi ada serangan pajar untuk mendukung salah satu paslon. Tentunya kalau ada serangan pajar berupa uang untuk memilih salah satu paslon, tentunya itu adalah kecurangan pemilu. Tentunya tidak netral lagi dalam pemilu pesta demokrasi di tahun 2024 ini. Bagaimana tanggapan teman-teman adanya salah satu paslon atau tim menggunakan salah satu uang untuk acuan untuk memilih salah satu paslon? Tentunya ini sangat-sangat pembodohan. Kalaupun ada masyarakat yang meminta, apalagi salah pilih, tentunya dinikmatilah kepemimpinan orang-orang yang tidak tanggung jawab nantinya. Kalau kita lihat memang situasi saat ini yang sangat memanas, banyak sekali hanya gila kekuasaan, bukan hanya kepentingan masyarakat lagi, melainkan hanya kepentingan pribadinya. Tentunya kalau kita lihat hasil penghitungan cepat, tentunya Prabowo Gibran lebih unggul. Apakah tidak ada kecurangan? Tentunya mungkin.
teman-teman sudah bisa menilai apa yang terjadi saat ini. Kalau berbicara dengan awal, tentunya Gibran sudah bermasalah di MK, sedangkan Prabowo sudah bermasalah di tahun 1998. Tetapi sudahlah, nggak usah dibahas tentang itu lagi. Kita membahas fokus menang atau kalahnya. Sesuai perhitungan cepat, memang Ganjar Pranowo kalah. Tetapi kita tidak tahu pengumuman dari KPU, pengumuman resmi siapa pemenang di Pilpres di tahun 2024. Kalaupun misalnya Ganjar Mahfud kalah, tentunya mereka kalah terhormat, tidak kalah kecurangan. Adapun berita-berita atau isu-isu mengenai Prabowo Gibran tentang pemilu di tahun 2024 karena bergabungnya Jokowi, karena Jokowi juga mengarahkan para aparat untuk mendukung salah satu paslon, yaitu Prabowo Gibran. Nah, ada edukasi atau penyampaian di salah satu TNI atau Perniawan mengatakan Jokowi mengarahkan salah satu menteri atau para aparat untuk mendukung paslon nomor 2 Pilpres di tahun 2024 ini. Bagaimana tanggapan teman-teman mengenai hal tersebut? Mungkin teman-teman sudah mengetahui dengan ketidaknetralan Pak Jokowi di tahun 2024 yang mendukung Gibran. Tentunya sebagai ayah tidak masalah dengan pendukungan kepada Gibran, tetapi dia kan masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, seharusnya Jokowi bersikap netral. Tetapi sudahlah, tentunya kita sudah mencoblos pada tanggal 14 Februari 2024. Saya harap sih teman-teman tidak menerima suapan berupa uang untuk memilih salah satu paslon. Tetapi apa yang disampaikan oleh saudara Rini Budoyo ini tentunya sangat bermanfaat dan sangat dapat dicernai agar kita dapat mengetahui situasi yang berupa pemilu kecurangan dalam perhitungan cepat. Adapun berita-berita menarik yang kita bahas ini tentunya tentang intimidasi salah satu paslon nomor 2 melakukan itu kepada paslon nomor urut 1 atau Ganjar, sesuai dengan berita yang kita dengarkan dari Rini Budoyo ini. Rusaknya demokrasi kalau kita memilih salah satu paslon hanya berupa uang atau suapan, tentunya itulah salah satu pemikiran kita tidak sehat lagi. Karena ketika kita memilih salah satu paslon hanya berupa uang, tentunya nantinya ketika dia diberi jabatan tetapi tidak bisa melaksanakan jabatan tersebut, tidak menjalankan amanah atau program-program atau melanjutkan program-program Pak Jokowi di tahun 2024 sampai 2029, maka nikmatilah. Apalagi ada isu-isu soal program makan gratis Prabowo Gibran. Padahal program tersebut bisa dilaksanakan 2029. Artinya 2024 sampai 2029 tidak terlaksanalah program tersebut. Dan program tersebut juga akan dipangkas dari dana subsidi BBM. Nah, ini akan menjadi tingkat kemiskinan kepada negara kita akan makin bertingkat. Karena ketika BBM ditingkatkan, apalagi harga BBM 10.000 dinaiki 15 misalnya, tentunya masyarakat akan kewalahan. Coba bayangkan teman-teman, apakah teman-teman memilih makan gratis daripada BBM yang naik? Tentunya kita memilih BBM yang sangat murah karena itu subsidi. Kalau makan gratis kan cuma sekali. Kalau BBM tentunya masyarakat akan menikmati seluruh subsidi tersebut. Tetapi kalau misalnya naik, tentunya tingkat kemiskinan masyarakat makin banyak dan tingkat pengangguran juga makin banyak. Tapi kita lihatlah nantinya ketika misalnya Prabowo Gibran menang, apakah mereka bisa melaksanakan program-program mereka. Nah, kita harus menyimak teman-teman agar kita tidak salah memilih pemimpin. Tetapi inilah isu-isu bahwa adanya kecurangan pemilu di tahun 2024 ini. Menurut saya, siapapun pemenangnya, tentunya kita harap pemimpin yang memang mampu untuk belusukan kepada daerah-daerah dan mendengarkan suara masyarakat dan keluhan masyarakat, sebagaimana mereka turun ke jalan, turun berbagai daerah atau pelosok-pelosokan. Tetapi, ya, kalau memang isu-isu bahwasannya Ganjar kalah, tentunya kita mendapatkan dan memberikan apresiasi kepada Ganjar yang sudah berjuang dari awal. Ganjar adalah sosok pemimpin yang menurut saya, tetapi kalau misalnya kalah, saya juga heran bahwasannya partai PDIP lebih besar daripada suara dari Ganjar. Padahal partai PDIP lah yang mengusung Ganjar sebagai calon presiden. Artinya partai PDIP adalah diakui oleh galangan masyarakat dan berbagai daerah. Teman-teman, dimanapun Anda berada, maka simaklah video ini agar kita tidak salah
berpikir agar kita mengetahui nanti sosok pemimpin yang layak menjadi pemimpin di NKRI ini. Ada isu-isu bahwasannya kecurangan ini menjadi 2 putaran nanti di Pilpres di tahun 2024. Artinya, dari 01 juga menggugat kecurangan itu, dari 02 juga menggugat. Tetapi Ganjar sudah memberikan pernyataan seperti awal video, tentunya beliau mengatakan tidak ada perjuangan yang sia-sia. Artinya Ganjar sangat murah hati dan rendah hati. Apapun hasilnya, tentunya mereka tidak melakukan kecurangan untuk memenangkan. Tetapi mereka kalah pun dengan secara terhormat dan diakui. Seperti juga dengan Anies Baswedan, tetapi kita tidak tahu nanti isunya untuk kedepannya. Apakah ini akan berlanjut dan akan berlanjut 2 putaran? Itu mungkin saja terjadi karena adanya perhitungan atau inputan data di KPU adanya masalah. Dan KPU juga mengakui ada inputan yang masalah tentang rekap tersebut. Tetapi inilah kalangan yang kita tahu adanya intimidasi untuk memenangkan salah satu paslon, yaitu Prabowo dan Gibran. Menurut saya, apa yang disampaikan oleh Saudari Rini Bedoyo ini sangat bermanfaat untuk kita bahas dan agar kita tahu untuk planning ke depannya apa yang terjadi dan apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi kepemimpinan orang yang tidak bertanggung jawab. Ya, saya harap sih Prabowo Gibran adalah orang yang bertanggung jawab dalam kepemimpinannya, semisalnya mereka menang. Tetapi kita tidak tahu bahwasanya mereka akhir-akhir ini banyak diperbincangkan, banyak penolakan kemenangan paslon nomor 2. Karena adanya kecurangan. Banyak pengamat-pengamat politik juga mengkritik tindakan-tindakan Jokowi, tindakan-tindakan Prabowo, tindakan Gibran. Tentunya mereka akan menggugat kemenangan Prabowo karena adanya kelebihan kemenangannya sampai 65%. Tidak wajar saja karena adanya permainan-permainan di sana sehingga tim dari Anies, tim dari Ganjar juga menolak hal tersebut. Nah, teman-teman dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI MD 2045 melaporkan.